Hai hai, balik lagi bareng aku di Learning Journal pertemuan 10. Halo teman-teman, kenalin aku Riana Pratiwi. Di sini aku akan sharing pengalaman belajar aku selama mengikuti mata kuliah Public Speaking. Oke teman-teman, tahu nggak sih di pertemuan kali ini itu kita sudah melakukan presentasi seperti biasanya, di mana presentasi itu dilakukan oleh mahasiswa dan Pak Adi Kusuma sudah tidak menjelaskan materi lagi. Tapi sebelum kita bahas materinya, aku akan kasih tahu kalian nih siapa sih yang maju untuk praktik public speaking di minggu ini. Nah, yang pertama itu teman-teman ada Aida Abdillah, di mana Aida berperan sebagai speaker dan dia menjelaskan tentang bahaya catcalling. Lalu yang kedua itu ada Asa Aulia Nuril Najla, di mana Najla itu membahas tentang legenda monster Nian. Lanjut yang ketiga itu ada Haikal, di mana Haikal sharing tentang perjalanannya atau lebih ke sharing bagaimana sih selama dia ada di Gunung Ciremai. Begitu teman-teman. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada Siti Sulhah Nuralifa, di mana Sulhah ini berperan sebagai guru. Seperti itu teman-teman, di mana materi yang dijelaskan oleh Sulhah yaitu tentang bullying. Nah, jadi itu nih teman-teman kita yang melakukan praktik public speaking di minggu ini teman-teman. Oke teman-teman, materi yang akan kita bahas di Learning Journal kali ini yaitu tentang persiapan dalam public speaking. Nah, materi ini dibawakan oleh kelompok pertama loh teman-teman. Yang akan kita bahas yaitu kita mulai dari persiapan mental. Nah, dalam public speaking teman-teman, rasa gugup itu sangat wajar. Nah, tapi kita harus bisa mengontrol rasa gugup yang kita rasakan. Caranya itu bisa dengan mengelola kecemasan. Nah, kita bisa nih kalau kita lagi cemas sebelum tampil, kita menggunakan afirmasi positif kayak aku pasti bisa, aku mampu untuk melakukan public speaking, aku mampu untuk melakukan presentasi, aku pasti bisa, aku siap untuk menjalani public speaking, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, kita juga bisa latihan. Latihan ini penting loh teman-teman agar mengurangi rasa kecemasan. Nah, kita bisa latihan di depan cermin, kita bisa buat video, lalu kita bisa latihan di depan saudara, keluarga, ataupun teman. Seperti itu teman-teman. Kalau kita udah siap secara mental, kita pasti bisa lebih percaya diri saat kita tampil di depan publik teman-teman. Saat kita menyampaikan materi, saat kita melakukan public speaking, atau saat kita melakukan presentasi. Selanjutnya itu ada teknik berbicara dengan percaya diri teman-teman. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk percaya diri yaitu yang pertama, kita harus fokus pada momen saat ini atau mindfulness supaya kita nggak overthinking. Kita fokus nih sama kejadian hari ini, jangan mikirin hari esok. Pokoknya kita jangan mikirin besok, biar kita tuh nggak overthinking teman-teman. Yang kedua, kita juga harus bisa mengatur pernapasan agar kita bisa lebih tenang. Kita harus tahu nih teknik pernapasan apa yang bisa kita lakukan saat kita ngerasa gugup, seperti itu. Lalu kita juga bisa membayangkan diri saat kita tuh tampil dengan sukses, tentunya dengan latihan secara rutin seperti itu. Jadi saat kita melakukan latihan, kita bayangin nih, itu adalah hal yang membanggakan atau hal yang sangat mampu kita lakukan saat kita tampil. Nah, semakin sering kita latihan teman-teman, kita itu akan semakin terbiasa dan gak mudah gugup seperti itu. Jadi latihan itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kemudian yang gak kalah penting itu adalah penguasaan dari materi. Sebagai seorang pembicara, kita itu harus benar-benar memahami apa yang akan kita sampaikan kepada audiens, teman-teman. Kita harus paham dulu nih apa yang akan kita sampaikan kepada audiens. Seperti itu, supaya audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita nggak paham sama apa sih yang akan kita sampaikan. Nah, caranya itu bisa dengan yang pertama kita harus nentuin topik gitu teman-teman. Kita harus tentuin nih topik apa yang akan kita sampaikan. Lihat dulu kebutuhan dari audiensnya seperti itu teman-teman. Lalu kita tentukan topik yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya
Setelah kita menentukan topik, kita bisa menyusun materi. Nah, dalam menyusun materi itu kita lanjut dengan menyaring materi atau kita membuat poin-poin penting yang akan kita sampaikan kepada audiens seperti itu teman-teman. Nah, poin-poin penting ini akan membantu kita membicarakan materi dengan terstruktur sehingga kita tidak akan lupa dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kalau kita menguasai materi teman-teman, rasa percaya diri kita itu akan meningkat. Jadi, dengan menguasai materi itu akan membantu kita dalam melakukan public speaking. Nah, lalu teman-teman yang terakhir itu ada performa bahasa dalam public speaking. Ini itu berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada audiens dengan baik seperti itu. Nah, cara yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan kalimat yang jelas dan mudah. Kita harus menggunakan kalimat yang jelas dan mudah sesuai dengan audiens supaya audiens kita tuh paham teman-teman. Jangan kita menggunakan bahasa formal di depan masyarakat, di depan anak SD ataupun anak SMP. Kita harus menyesuaikan bahasa yang akan kita sampaikan seperti itu. Lalu kita juga harus mengaitkan dengan contoh-contoh yang relevan dengan audiens kita seperti itu supaya mereka bisa lebih memahami apa materi yang kita sampaikan teman-teman. Dengan bahasa yang baik, audiens itu akan lebih mudah memahami apa yang akan kita sampaikan dan pesan kita pun tersampai kepada audiens teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman, public speaking itu bukan cuma tentang soal berani bicara, bukan cuma tentang berani tampil, tapi gimana kita juga butuh persiapan mental, persiapan materi, teknik yang tepat, penguasaan bahasa. Nah, jadi kita harus persiapin itu terlebih dahulu supaya public speaking kita, supaya presentasi kita, penyampaian materi kita tuh lebih maksimal, kita tidak gugup, dan kita bisa menampilkan dengan maksimal. Oke teman-teman, itu aja materi yang aku sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah mau belajar bareng aku, dengerin sharing pengalaman belajar aku, dan juga nonton video ini sampai akhir. Sekian, terima kasih.